Ya, pemirsa, balik lagi di PTV Show, masih barengan sama Irma di sini. Kita ngobrol sering, tapi nggak bikin boring. Emang bener-bener nggak bikin boring kalau yang kita obrol itu adalah satu hal yang bisa menambah wawasan kita, pemirsa. Jadi kita tidak pernah ada waktu yang namanya berhenti untuk belajar. Lagi-lagi ya, aku selalu tekankan bahwa belajar itu dari buayan hingga liang lahat. Jadi nggak pernah ada yang namanya waktu untuk berhenti belajar. Karena semua hal dalam kehidupan yang kita lalui ini adalah tempat untuk kita belajar dan harus kita pelajari. Nah, pemirsa, kita lanjut aja nih ngobrol bersama dengan Abang Jack. Tadi dikatakan Bang Jack sekarang di masa sekarang ini sudah semakin berlumut karena terlalu lama berada di dalam rumah ya. Ini juga sebenarnya upaya agar kondisi ini bisa cepat berakhir begitu ya Bang Jack ya. Nah, ini kita harus apresiasi pemirsa, tentunya nih mengingatkan kita lagi bahwa ketika kita tidak memiliki kesibukan yang harus menuntut kita keluar rumah, ada baiknya kita tetap menjaga diri kita, tetap berada di dalam rumah. Oke, Bang Jack, tadi dikatakan Bang Jack sebenarnya kan bekerja gitu ya. Ini bekerja dalam bidang apa sih Bang Jack? Aku kebetulan bekerjanya di bidang LSM ya. Jadi aku bekerja di satu LSM internasional yang memberikan dana untuk pembangunan dari tahap desa, tapi melibatkan orang dengan disabilitas. Oke, wow. Ini sekarang memang kalau Bang Jack sendiri pasti semakin menyadari ya bahwa sekarang isu-isu ataupun teman-teman disabilitas ini semakin mendapatkan wadah begitu ya? Ya, udah lumayan sih karena sejak adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, lalu setelah itu banyak peraturan pemerintah yang dikeluarkan yang berkaitan dengan disabilitas juga. Pemerintah pusat maupun daerah sudah mulai memperhitungkan keberadaan orang-orang dengan disabilitas. Jadi mereka sudah mulai dilibatkan dalam pembangunan, apakah sebagai pelaku pembangunan atau sebagai kelompok yang bisa memonitor. Organisasi-organisasi disabilitas juga sekarang udah lebih dalam tanda kutip dianggap gitu ya sama pemerintah. Kalau dulu kan cuma ada aja gitu. Kalau sekarang benar-benar ya udah, ini kita ada kegiatan, yuk apa yang kita bisa lakukan bareng. Sudah mulailah ke arah sana dan mudah-mudahan akan lebih baik di kemudian hari. Tentunya akan semakin lebih baik karena pada dasarnya ini kalau aku lihat dari bagaimana Bang Jack menyampaikan pendapat, opini, menerangkan tentang bagaimana Bang Jack juga survive sampai dengan hari ini benar-benar sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan dengan maksudnya? Tidak ada perbedaan tentunya dengan kita juga melibatkan dengan orang-orang yang normal atau non-difabel gitu ya. Artinya memang kita punya potensi juga, kita punya kemampuan juga, dan itu yang kita pengen berikan sumbangsi ke masyarakat juga gitu loh. Cuman orang kan nggak tahu kemampuan kita apa gitu kan, dan orang selalu melihatnya kasihan, masa orang buta disuruh jadi panitia, kasihan, masa pakai kursi roda disuruh kerja ini itu gitu, padahal nggak apa-apa, kita juga seneng gitu loh. Oke. Tapi itu tadi ya Bang Jack ya, kalau bicara dengan kehidupan sekarang gitu ya, kondisi sekarang di mana orang pasti masih banyak takutnya untuk ngobrol bersama dengan tunanetra begitu ya, atau berkawan dengan tunanetra karena banyak nggak enak sebenarnya. Aduh, khawatir ini, khawatir itu gitu kan, dan lain sebagainya, salah sebut dan lain sebagainya. Ini gimana nih Bang? Ya, kenapa seperti itu? Karena dari dulu kita selalu dipisahkan. Sekarang kalau aku tanya sama Mbak Irma, selama dari SD sampai kuliah deh, pernah nggak satu kelas sama teman yang punya disabilitas? Belum sih, belum ada. Pernah kan? Dan akhirnya ketika ketemu jadi canggung kan? Betul. Ya kan? Coba kalau misalnya dari SD kita digabungkan gitu kan, ada teman yang tuli di situ, ada teman yang pakai tongkat juga gitu kan? Mungkin pertamanya emang waktu kelas 1 SD mungkin ada kali ledek-ledekan, ada kali saling mungkin kata-kataan anak kecil lah ya, gitu ya. Gitu. Tapi terus diajarin bahwa ini adalah perbedaan. Akhirnya begitu makin dewasa kita akan lebih biasa. Dan ketika ketemu sama orang dengan disabilitas dimanapun, misalnya kerja gitu kan, begitu kerja terus ada yang ngelamar orang dengan disabilitas. Kalau sekarang kan mikirnya, aduh dia bisa kerja apa ya? Betul. Kalau dari dulu misalnya disatuin gitu, kita pernah sekolah bareng, pasti kan flashback gitu kan. Tapi dulu temen gue waktu SMP dia juga ini loh, dia nggak bisa ngeliat tapi dia bisa loh selesaiin kerjaan. Ya udah ini si pelamar di tes aja dulu, kita jadi punya referensi ke belakang gitu loh, bahwa ini sesuatu yang
wajar terjadi gitu. Oke, artinya ini sebenarnya cuma harus dikomunikasikan kembali ya, dan juga dibuat satu momen adaptasi gitu ya, Betul, yang dilakukan sejak dibiasakan. dini. Betul. Dibiasakan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya menurut Bang Jack sendiri nih, kalau ada kita kayak ketemu mungkin dengan teman-teman difabel gitu ya, sebenarnya perlakukanlah dengan biasa saja Iya, gitu ya, seperti iya. orang normal saja ya. Santai aja gitu. Jadi apa namanya, nggak menutup juga bahwa teman-teman disabilitas memang betul ada yang sensitif, Betul. ada yang narsis, ada yang nyebelin juga gitu kan. Artinya balik lagi sama aja sebenarnya. Ya, balik lagi ke sifat individu. Mbak Imar boleh tanya teman-teman saya. Mereka katakanlah misalnya dari 100 teman saya, mungkin awalnya mereka canggung. Sekarang 90% nyesel kenal sama saya. Ya ampun. Karena selalu saya jadikan bahan stand up mereka. Iya. Artinya apa? Artinya memang ini menjadi sesuatu yang kita harus biasakan. Terus kita kembali melihat ke individunya aja, apa yang dia bisa, apa kemampuannya, pribadinya seperti apa. Kalau cocok jalanin sebagai teman, kalau enggak ya udah gitu loh. Sama aja dengan berteman pada umumnya. Dengan kita mau pilih teman juga sama aja ya sebenarnya. Kalau yang cocok sama kita jadi teman, yang nggak cocok ya udah gitu, gimana lagi ya kan. Oke. Nah itu sebenarnya bagaimana kita memilih dan memilih. Tapi sekarang nih Bang Jack sudah mulai dikenal, bahkan semakin terkenal gitu ya. Dengan aktivitas saja melakukan stand up komedi. Kenapa tertarik? Jadi awalnya gini, kalau mungkin kalau Mbak Irma udah dari tadi kita ngobrol, aku kan banyak ngobrol hal yang serius tentang disabilitas gitu ya, bagaimana orang harus bersikap, undang-undang dan lain sebagainya. Nah, backgroundku dari dulu itu memang sebenarnya kalau bisa dibilang aktivis, aku memang seorang aktivis disabilitas, banyak melakukan advokasi baik itu ke pemerintah maupun ke pihak-pihak swasta. Nah lama-lama bosen nih ngomongin undang-undang melulu. Serius gitu kan. Banget ya. Serius banget gitu. Terus udah gitu yang paling sedihnya tuh apa? Udah ngomong panjang lebar sama bapak-bapak yang ada punya kedudukan itulah gitu kan. Iya betul. Nah tapi terus pas pulang kok nggak ngerti-ngerti ya mereka ya. Kebijakannya kok salah lagi gitu. Iya. Kok diulang-ulang diulang-ulang gitu. Tapi ketika aku nemuin stand up comedy terus aku masukkan bahan-bahan aku yang biasa materi itu aku jadikan materi stand up, kok pada nempel ya? Ini kayaknya ini nih caranya yang bener gitu kan. Jadi akhirnya stand up itu aku jadikan media juga untuk social awareness bagaimana sih sebenarnya kalau kita mau berinteraksi dengan orang dengan disabilitas. Aku juga bicara tentang keresahanku atas bapak-bapak dan ibu-ibu tadi yang tidak mengerti gitu lah. Artinya itu jadi media aku juga dan jadi terapi aku juga untuk satu bisa menerima diri lebih jauh lagi, yang kedua menyampaikan keresahan aku ke masyarakat juga, ke pemerintah juga. Ini loh yang kalau kasarnya tuh ini yang gue sebelin gitu loh. Gitu. Tapi jadi tidak menyebalkan ya saat disampaikan gitu ya. Betul. Jadi entertainment dan memang kenyataannya aku juga cukup amazing ya. Artinya di beberapa kegiatan di mana aku stand up, aku tuh bisa dapat langsung output dari para penonton yang tiba-tiba Mas Jaka ngobrol bentar dong. Terus tiba-tiba dia yang harusnya tuh kalau mendidik anak seperti ini ya, begini. Oh, anak dengan disabilitas tuh seperti ini ya, gini. Langsung terjadi obrolan. Nah, di situ baru aku naikin ke tingkat yang sedikit serius karena berarti udah ada respon dari mereka. Tapi nempel gitu. Iya, benar-benar. Dibanding ngobrolnya serius terus tau-taunya pulang nggak ada ngaruhnya apa-apa, besok balik gitu aja lagi ya Bang Jack ya. Oke, kita akan ngobrol lagi kemudian seperti apa perbedaan antara Bang Jack yang sebelum memulai gitu ya melakukan aktivitas stand up comedy dengan yang saat ini juga semakin aktif dan semakin dikenal tentunya pemirsa. Sesaat lagi tetap bersama kami.